Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, dalam semangat. Ibu harap sebelum menonton video ini sudah mandi, sudah sarapan, ya, sudah menggunakan baju yang bersih biar lebih semangat, lebih berenergik untuk dalam belajar. Oke, pada hari ini kita masuk ke materi yang baru, ya. Silakan buka ke buku kalian, buku 4B ya. Kita hari ini masuk dalam tema yang kedua, yaitu buku 4B. Halaman 3 ya. Ibu ulang, buku 4B halaman 3. Kita belajar tentang perubahan energi matahari. Ya, seperti yang kalian ketahui, energi sudah pernah kita pelajari waktu kalian masih di kelas 3. Nah, energi itu kan sejenis usaha ataupun tenaga yang kita perlukan untuk melakukan segala macam kegiatan kita setiap harinya. Nah, sedangkan yang kita pelajari ini bukan energi pada manusia, tapi energi pada matahari ya. Nah, siapkan buku kalian, buku catatan, buku latihannya dipersiapkan. Mari kita masuk ke yang pertama, yaitu perubahan energi matahari. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Coba pikirkan. Ada yang tahu? Sudah tahu? Yap, jawabannya adalah matahari ya. Energi matahari adalah energi terbesar di bumi ya, karena dengan matahari ya itu bisa dimanfaatkan tidak hanya cahaya tapi juga panasnya. Nah, nanti akan kita lihat kira-kira energi matahari itu dibuat apa saja dan diperlukan oleh siapa saja. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, saksikan ya, jangan kemana-mana. Nah, kalian lihat kan di video kali ini, sini ada sebuah gambar tentang matahari ya. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Dan matahari tidak hanya diperlukan oleh manusia, tapi seluruh makhluk hidup itu memerlukan matahari. Nah, sekarang kita coba lihat dari setiap panahnya di mana energi matahari itu difungsikan atau dirubah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama, itu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kalian lihat di sana ada sebuah lampu lalu lintas di mana ada bagian di atas dari lampu lalu lintas itu ada yang disebut dengan panel surya. Dan panel surya ini berfungsi untuk menyerap panas dari matahari hingga nanti bisa diubah menjadi pembangkit listrik untuk lampu lalu lintas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sana untuk manusia adalah membantu pembentukan vitamin D. Ya, cahaya matahari sangat bagus untuk tulang kita. Nah, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, ya, dianjurkan kita untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita dengan cara melakukan atau kita berjemur di pagi hari ya untuk mendapatkan vitamin D dan menguatkan imun kita. Nah, yang ketiga itu fungsi dari matahari atau perubahan energi dari matahari itu dimanfaatkan oleh tumbuhan. Pemanfaatan oleh tumbuhan ini itu dalam proses fotosintesis ya, sehingga cahaya matahari membantu proses fotosintesis di mana tumbuhan bisa menghasilkan oksigen hingga oksigen itu dapat diperlukan atau dimanfaatkan oleh kita manusia dan juga hewan ya untuk bernapas. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya ya yang keempat itu adalah untuk membantu kegiatan manusia, contohnya seperti membantu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh para nelayan. Kemudian untuk mengeringkan benda yang basah.
Kamu bisa lihat kenapa orang tuamu menjemur pakaian ya, ataupun menjemur ikan, menjemur sepatu dan lainnya, itu dengan memanfaatkan panas dari matahari sehingga bisa mengeringkan pakaian kita. Nah, itu salah satu ya beberapa manfaat ataupun perubahan dari energi matahari yang bisa dimanfaatkan baik secara cahayanya ataupun panasnya. Nah, itulah gambaran dari perubahan energi matahari ya. Nah, berikut ini Ibu akan tampilkan secara singkat ya untuk pemanfaatan dari perubahan energi matahari. Mari kita lihat tentang pemanfaatan energinya yang lebih singkat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 6 ya pemanfaatan dari perubahan energi matahari. Yang pertama, dia sumber penerangan, berarti cahayanya nih yang digunakan. Yang kedua, menghasilkan energi listrik, ya berarti panasnya yang diserap. Yang ketiga, fotosintesis tumbuhan, cahayanya lagi yang digunakan untuk membantu pembuatan makanan, ya, dan untuk menghasilkan oksigen. Yang keempat, membantu kesehatan tulang, panasnya yang kita serap oleh tubuh ya hingga membentuk yang namanya vitamin D seperti penjelasan sebelumnya. Yang kelima, membantu proses pengeringan, berarti panasnya lah yang diserap ya. Kemudian yang terakhir adalah berperan dalam daur air. Nah, itulah yang kita bahas di halaman 3 yaitu perubahan energi matahari ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, itu adalah tentang sumber daya alam. Yang bisa kalian lihat di buku kalian itu adalah halaman 5 ya, tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, sekarang kita membahas tentang sumber daya alam. Dan kamu boleh perhatikan buka buku kamu di buku 4B halaman 5 ya. Nah, di sana tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sebelum kita mengetahui pemanfaatan dan contoh dari sumber daya alam, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih sumber daya alam? Beneran gak tahu nih? Ada yang tahu gak nih? Ayo, masa gak tahu? Beneran? Yuk kita cari tahu. Mari kemon. Nah, untuk anak-anak yang belum tahu nih, lihat nih. Di sini sudah dikatakan tentang sumber daya alam. Mari kita cek pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Itu adalah pengertian dari sumber daya alam. Mari kita lihat pembagian-pembagian dari sumber daya alam. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati artinya adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya tanaman dan juga hewan. Kemudian, kalau untuk sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti air, matahari, tanah, dan lainnya. Selain berdasarkan sumbernya, sumber daya alam juga terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan pemanfaatannya. Nah, yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam
yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia dengan cara ditanam, diternak, didaur dalam waktu yang singkat. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah bahan tambang. Nah, contoh di sana misalnya adalah minyak tanah, batu bara, emas, besi, dan lainnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan untuk sumber daya alam. Mari kita lihat ya. Ini contoh tentang pemanfaatan sumber daya alam. Di sini ada dua ya, Ibu tampilkan, di mana pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Bisa kalian lihat langkah atau pemanfaatan dari sumber daya alam yang harus kita lakukan adalah yang memperhatikan atau yang berperilaku bertanggung jawab. Jadi jangan yang tidak bertanggung jawab ya, karena kalau yang namanya tidak bertanggung jawab itu hal yang tidak baik. Biarkan mereka hidup demi keselamatan manusia. Nah, kalau kita baca ini menunjukkan bahwa tidak cuma memanfaatkan sumber daya alam, tapi kita juga harus menjaga kelestarian dari sumber daya alam. Karena kalau kita cuma bisa memanfaatkan, tidak bisa menjaga, maka SDA atau sumber daya alam kita pun akan habis waktu-waktu. Mari kita lihat bagaimana cara menjaga sumber daya alam kita. Tara! Oke, kita belajar di ujung materi kita hari ini, yaitu cara melestarikan sumber daya alam. Di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan untuk sumber daya alam kita tetap terjaga, tetap ada sampai ke generasi berikutnya. Yang pertama adalah harus tebang pilih. Ya, artinya tidak menebang sembarangan pohon begitu saja ya. Yang kedua adalah reboisasi, di mana reboisasi artinya adalah penanaman hutan kembali. Yang ketiga melakukan pemupukan, pembuatan terasering atau sengkedan. Yang keempat mencegah perburuan liar. Yang kelima membuat suaka marga satwa atau tempat perlindungan hewan dan cagar alam tempat perlindungan tumbuhan. Berikutnya adalah membuat waduk atau bendungan. Selanjutnya mencegah terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Yang terakhir adalah harus hemat dalam menggunakan sumber daya alam. Walaupun sumber daya alam itu dapat diperbarui ataupun tidak dapat diperbarui, tetap yang kita lakukan adalah harus hemat, ya. Nah, kita sudah belajar tentang energi, matahari dan perubahannya, kemudian sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, sekarang kita latihan ya. Latihan di buku kalian, buku 4B, halaman 7, nomor 1 dan 2. Ibu ulang, buku 4B, halaman 7, nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan di buku latihannya dan dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Ingat, tulisan harus yang rapi dan jelas sehingga ibu mudah dalam memeriksanya. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa.